Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Dan semoga kalian semuanya juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana? Masih semangat belajarnya dari rumah? Coba bapak tanya dulu, mana semangatmu? Ya, semoga kalian masih semangat ya belajar walaupun dari rumah. Nah, seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Persiapan berdoa. Posisi tangan diangkat semuanya. Kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Ya, semoga doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana, sudah siap dengan buku paket semuanya? Coba sekarang silahkan kalian buka halaman 101. Ya, pada kesempatan kali ini di halaman 101, tepatnya bab 10, kita akan mempelajari tentang senangnya meneladani para nabi dan ashabul kahfi. Namun sebelum Bapak lanjutkan, kira-kira kalian masih ingat enggak jumlah nabi dan rasul itu ada berapa? Tentu masih ingat kan? Jumlah nabi dan rasul itu semuanya ada 25. Dan untuk pembahasan kali ini, nabi pertama yang akan kita bahas ialah tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nah, bagaimana kaitannya dengan situasi negara yang saat ini? Apa saat ini? Saat ini negara kita Indonesia sedang dilanda oleh wabah penyakit yang dikenal dengan nama COVID-19 atau disebut dengan virus corona. Sehingga kalian belajar di rumah dan juga himbauan dari pemerintah untuk diam di rumah itu sebagai antisipasi agar virus corona itu tidak menyebar terhadap orang lain. Banyak masih yang ngeyel, apalagi mereka banyak yang khawatir kalau misalkan di Indonesia diterapkan yang namanya kebijakan lockdown, dilarang keluar dari rumah. Nah, bagaimana kaitannya dengan Nabi Yunus alaihissalam? Kalau kita kaitkan, Nabi Yunus alaihissalam dulu itu anggap beliau di lockdown oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi lockdownnya di dalam perut ikan paus. Waktu berada di dalam ikan paus, mungkin tubuhnya akan merasa lemas. Bagaimana tidak? Makanan tidak ada, tempat tidur gak ada, teman ngobrol pun gak ada. Suasana dalam keadaan gelap. Salah satu nabi yang merasakan 3 kegelapan sekaligus yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Kegelapan apa saja? Kegelapan malam, gelapnya dalam lautan, dan gelapnya berada dalam perut ikan. Nah, dalam keadaan genting seperti itu, Nabi Yunus alaihissalam dia ingat dan yakin dia masih memiliki harapan. Mengapa? Karena Allah yang Maha Penolong. Akhirnya dalam keadaan demikian selalu beristighfar, selalu bertasbih, dan selalu berdoa. Nah, salah satu doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan ialah doanya seperti ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bapak ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yuk ikuti bersama-sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa itu sangat cocok kalau kita amalkan pada kesempatan kali ini. Ya, di tengah wabah yang sudah semakin merajalela, kita meniru sikap dari Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana sadar diri, kita menyadari dengan segala kesalahan
dan dia banyak beristighfar, banyak membaca tasbih, dan banyak membaca doa itu agar kita semua cepat terbebas dari musibah yang namanya virus corona atau COVID-19 yang sedang melanda di negara kita. Seperti halnya bebasnya Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau dimuntahkan oleh ikan dan terdampar di sisi laut dalam keadaan masih hidup. Nah, sekarang kembali ke buku paket. Silakan kalian baca di halaman 103. Itu terdapat kisah Nabi Yunus alaihissalam dari awal, dari beliau itu ayahnya siapa, di mana berdakwah, doanya juga ada, ayatnya juga ada di sana yang menceritakan tentang kisah Nabi Yunus hingga akhir, hingga beliau dimuntahkan atau dikeluarkan dari dalam ikan paus itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah kalian baca semuanya dan pahami betul bagaimana kisah Nabi Yunus alaihissalam, Bapak nanti punya tugas untuk kalian. Apa tugasnya? Yang pertama, kalian ceritakan kembali tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam menurut pemahaman kalian. Dan jangan lupa, saat bercerita itu harus ada yang merekam. Ya, bisa minta tolong ayah, bunda, kakak, adik yang bisa merekam. Sama yang kedua, tugasnya adalah kalian menulis hikmah yang terkandung dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Tugas yang ketiga, karena tadi berkaitan dengan tanggung jawab, silahkan kalian tulis tanggung jawab kalian di tengah-tengah menghadapi dan memerangi virus corona atau virus COVID-19. Nah, itu ditulis di kertas, lalu kalau sudah selesai bisa langsung difoto dan fotonya itu dikirim ke Bapak. Mungkin demikian pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Dan pesan Bapak yang terakhir, selama berada di rumah kalian tetap tenang dan tetap juga harus hati-hati, dan jangan lupa selalu berdoa, baca istighfar, dan yang terakhir baca doa Nabi Yunus ketika berada dalam perut ikan. Doanya Bapak ulangi lagi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Semoga dengan kita membaca doa itu, doa Nabi Yunus, kita cepat-cepat dikeluarkan dari pandemik COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia. Dan demikian, Pak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.